Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Herpiansa dengan NIM 2025 019038 dari program studi Teknik Mesin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kimia. Topik yang saya bahas masih sama seperti tugas kelompok kemarin, yaitu proses ekstraksi besi menggunakan tanur tiup atau blast furnace. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana blast furnace bekerja, reaksi kimia yang terjadi di dalamnya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan di bagian akhir saya juga akan menyampaikan pandangan saya mengenai dampak lingkungan dari proses tersebut. Langsung saja kita mulai. Kalau membahas blast furnace, sebenarnya alat ini adalah tungku berukuran sangat besar. Bentuknya menyerupai silinder tegak dengan tinggi sekitar 30-90 meter. Fungsi utamanya adalah mengubah biji besi menjadi besi cair. Yang menarik, proses di dalam tanur ini berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Bahkan bisa beroperasi selama 10-15 tahun ke depan sebelum dilakukan perbaikan besar. Proses dimulai dari bagian atas tanur. Bahan baku seperti biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan secara berlapis karena pengaruh gravitasi. Semua material tersebut akan bergerak turun secara perlahan. Sementara itu, dari bagian bawah tanur ditiupkan udara panas bertekanan tinggi melalui lubang yang disebut tuyere. Udara panas ini membuat kokas terbakar sehingga menghasilkan gas panas yang bergerak ke atas. Jadi di dalam blast furnace terjadi dua arah aliran sekaligus. Material bergerak turun sedangkan gas bergerak naik. Dari pertemuan kedua aliran inilah berbagai reaksi kimia berlangsung. Hasil akhirnya ada dua. Pertama adalah besi cair atau pikron yang terkumpul di paling bawah tanur atau hearth. Kemudian dikeluarkan melalui tap hole menuju gerbong pengangkut yang disebut torpedo car. Kedua adalah truck atau slug yang memiliki massa jenis lebih ringan sehingga mengapung di atas besi cair dan dikeluarkan melalui slag notes. Proses ini sangat penting karena besi merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baja yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi bangunan, kendaraan, mesin, hingga peralatan sehari-hari sampai sekarang. Blast furnace masih menjadi teknologi utama dalam produksi besi skala besar di dunia. Selanjutnya saya akan membahas reaksi kimia yang terjadi di dalam blast furnace. Reaksi pertama terjadi di zona pembakaran, yaitu di dekat tuyere atau pada bagian ini karbon dari kokas bereaksi dengan oksigen dari udara panas sehingga menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida CO. Salah satu reaksi penting di zona ini adalah reaksi Boudouard, yaitu ketika CO2 bereaksi dengan karbon padat membentuk CO. Reaksi ini bersifat endotherm sehingga memerlukan suhu tinggi sekitar di atas 90 derajat Celcius. 950 derajat Celcius. Gas CO yang terbentuk inilah yang menjadi agen produksi utama bagian biji besi. Selanjutnya, di zona redukasi, biji besi mengalami redukasi secara bertahap. Fe2O3 berubah menjadi Fe3O4, kemudian FeO, dan akhirnya menjadi besi murni atau Fe. Pada setiap tahap tersebut, gas CO mengambil oksigen dari oksida besi sehingga berubah menjadi CO2. Selain itu, pada suhu yang lebih tinggi, karbon padat juga dapat langsung mereduksi FeO atau menjadi Fe. Zona berikutnya adalah zona pembentukan terak. Batu kapur yang dipanaskan akan terurai menjadi CaO. Senyawa CaO ini bersifat basa sehingga mampu mengikat pengotor yang bersifat asam seperti silinika atau SiO2 dan alumina A12O3 sehingga terbentuk terak yang mudah dipisahkan dari besi cair. Kalau dilihat secara keseluruhan,
ada beberapa prinsip kimia yang menjadi dasar proses blast furnace. Yang pertama adalah reaksi redoks, yaitu oksida besi mengalami reduksi karena kehilangan oksigen. Sedangkan karbon atau CO mengalami oksidasi karena menangkap oksigen tersebut. Yang kedua adalah termodinamika. Reaksi dapat berlangsung secara spontan pada suhu tertentu karena memiliki nilai energi bebas Gibbs yang negatif. Selanjutnya ada diagram Ellingham yang menjelaskan mengapa CO menjadi agen produksi yang efektif pada suhu tinggi. Selain itu, ada juga keseimbangan panas. Pembakaran kokas menghasilkan panas atau exotherm. Sedangkan beberapa reaksi reduksi membutuhkan panas atau endotherm. Karena itu, suhu di dalam tanur harus dijaga agar tetap sesuai pada zona, yaitu sekitar 1200 hingga 2100 derajat Celcius. Menurut saya hal ini menunjukkan bahwa blast furnace merupakan sistem yang sangat kompleks karena mampu menggabungkan berbagai konsep kimia dalam satu proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Sekarang saya masuk ke bagian dampak lingkungan sekaligus pendapat pribadi saya atau dari saya sendiri. Berdasarkan berbagai data, setiap produksi 1 ton besi kasar menghasilkan sekitar 1,8 sampai 2 ton CO2. Selain itu, industri baja juga menyumbang sekitar 7 hingga 9% emisi CO2 global. Tidak hanya karbon dioksida, proses ini juga menghasilkan emisi lain seperti SO2, NOx, partikulat, serta limbah cair yang mengandung fenol, sianida, dan logam berat. Menurut saya, disinilah muncul tantangan terbesar. Di satu sisi, blast furnace yang memang terbukti efisien dan mampu menghasilkan besi dalam jumlah yang sangat besar dengan biaya produksi yang relatif rendah. Namun di sisi lain, dampak lingkungannya juga cukup besar, sehingga tidak bisa diabaikan atau dibiarkan. Saat ini beberapa industri mulai menerapkan berbagai upaya untuk mengurangi dampak tersebut, misalnya dengan mendaur ulang gas buang sebagai sumber panas, menggunakan sistem penangkap debu yang lebih modern, hingga mengembangkan penggunaan hidrogen sebagai pengganti CO. Dalam proses reduksi, penggunaan hidrogen cukup menarik karena produksi sampingnya hanya berupa uap air, bukan CO2. Walaupun begitu, menurut saya penerapan teknologi tersebut di Indonesia masih membutuhkan waktu. Industri seperti PT Krakatau Steel tentu memerlukan investasi besar sehingga infrastruktur yang ada masih didominasi teknologi blast furnace berbasis kokas. Selain itu, teknologi hidrogen juga masih tergolong mahal. Karena itu, saya berpendapat bahwa proses transisi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Langkah awal yang lebih realistis adalah meningkatkan efisiensi energi, memanfaatkan kembali gas buang, dan memperbaiki sistem pengendalian emisi. Setelah teknologi hidrogen semakin berkembang dan lebih ekonomis, barulah dapat diterapkan secara lebih luas. Sebagai mahasiswa teknik mesin, menurut saya kita juga memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi industri yang lebih ramah lingkungan, misalnya lebih melalui jenis desain peralatan yang lebih hemat energi atau sistem pengendalian emisi yang lebih efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa blast furnace masih menjadi teknologi utama dalam produksi besi skala besar karena efisiensi dan mampu menggabungkan berbagai prinsip kimia dalam satu sistem. Namun, tantangan terbesar dari teknologi ini adalah tingginya emisi karbon serta ketergantungannya terhadap kokas. Kedepannya, industri baja perlu terus mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, baik melalui hidrogen, elektrik, RC furnace,
maupun teknologi penangkapan karbon. Dari pembahasan ini saya menyadari bahwa ilmu kimia yang dipelajari di bangku kuliah ternyata memiliki penerapan yang sangat nyata di dunia industri. Sebagai mahasiswa teknik mesin, kita tidak hanya perlu memahami aspek mekaniknya, tetapi juga konsep kimia yang mendukung proses tersebut, karena keduanya saling berkaitan. Sekian presentasi dari saya, salam dan bahagia.